Salam pendidikan. Mari berbagi, saling menginspirasi. Saya, Devi Yuliastuti, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Probolinggo, akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Keterkaitan antara modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 Nilai dan peran guru penggerak, 1.3 Visi guru penggerak, dan 1.4 Budaya positif. Nilai dan peran guru penggerak. Tujuan pendidikan mengantarkan peserta didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sebagai pendidik, kita harus menuntun peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut sesuai kodrat dan zamannya. Nilai dan peran guru penggerak. Seorang pendidik dapat menuntun peserta didik mencapai tujuannya dengan menguatkan nilai dan peran guru penggerak. Nilai yang perlu dimiliki: mandiri, inovatif, berpihak pada anak, kolaboratif, dan reflektif. Peran yang dimiliki: mendorong kolaboratif, menjadi coach bagi guru lain, menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan, dan menggerakkan praktisi. Visi guru penggerak. Guru penggerak perlu merumuskan tujuan yang konkret dan terencana melalui visi. Menyusun visi menggunakan pendekatan IA, inquiry apresiatif, melalui tahapan bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Budaya positif. Melalui tahapan bagja akan terbentuk pembiasaan-pembiasaan positif yang disebut dengan budaya positif. Dengan terwujudnya budaya positif akan tercipta rasa aman dan nyaman pada proses pembelajaran. Dengan demikian akan terbentuk peserta didik yang mampu berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memperdekakan diri, dan tujuan pendidikan akan tercapai. Refleksi dari pemahaman keseluruhan materi. Pemahaman saya terhadap konsep-konsep inti dalam mengembangkan budaya positif. Konsep-konsep inti dalam mengembangkan budaya positif antara lain: disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif adalah bentuk kontrol diri untuk melakukan tindakan berdasarkan kebajikan universal, di mana hal tersebut dilakukan karena rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri tanpa ada paksaan dari orang lain. Teori kontrol ada 4, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat dalam jangka waktu tertentu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Posisi kontrol sebagai guru antara lain: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang paling disarankan dalam pembelajaran adalah posisi kontrol sebagai manajer, karena di sana siswa diajak berkolaborasi untuk menemukan solusi permasalahan yang ada. Kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Jika ada salah satu kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, akan muncul perilaku negatif seseorang
Jadi, perilaku negatif bisa disebabkan adanya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Keyakinan kelas merupakan ketetapan kelas yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima jika kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga kembali pada kelompoknya dengan karakter lebih baik, dengan tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya, di mana pada saat menemui siswa yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan universal, yang awal mulanya saya memposisikan diri sebagai penghukum. Setelah membaca modul ini, saya berusaha memposisikan diri sebagai manajer, menggunakan tahapan segitiga restitusi untuk memperbaiki diri siswa menjadi lebih bertanggung jawab. Pengalaman seperti apa yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Pada saat pembelajaran di kelas, ketika saya memposisikan sebagai manajer dalam menghadapi peristiwa, berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai kebajikan universal, mengajak teman sejawat untuk berkolaborasi, bertukar pendapat untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada peserta didik. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya senang dan semangat untuk mempelajari lebih banyak lagi mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, terutama pada penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa saja yang baik dan perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah pembuatan keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh peserta didik dan penerapan budaya positif dengan motivasi yang berasal dari diri sendiri. Hal yang perlu diperbaiki adalah konsistensi diri saya sebagai guru pada posisi kontrol manajer dalam menyelesaikan permasalahan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang, apa perbedaannya. Sebelumnya, saya menggunakan posisi kontrol penghukum. Perasaan saya sering merasa emosional jika mengatasi siswa yang tidak mematuhi peraturan dan memberinya sanksi. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha memposisikan sebagai manajer. Perasaan saya lebih mudah mengontrol emosi dan memahami kebutuhan peserta didik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Jika iya, tahap mana yang saya praktikkan dan bagaimana saya mempraktikannya? Saya pernah menggunakan segitiga restitusi sebelum mempelajari modul budaya positif, yaitu pada validasi tindakan salah dan menanyakan keyakinan, akan tetapi pada saat itu tanpa disertai dengan mencari solusi bersama, hanya menanyakan kenapa melakukan hal tersebut dan menanyakan apakah perbuatan tersebut baik atau tidak. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif? Perlunya kolaborasi atau kerjasama antar kepala sekolah, teman sejawat, peserta didik, dan orang tua dalam rangka mengembangkan pembiasaan untuk menciptakan budaya positif di sekolah, sehingga akan tercipta suasana nyaman, aman, tentram, dan menyenangkan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mari tergerak
bergerak dan menggerakkan.